Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Ibu Dr. Ayu yang telah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan sebuah kebijakan di Kota Tangerang, yaitu dalam produk hukum Perda nomor 1 tahun 2015 tentang penataan PKL di Kota Tangerang. Kenapa saya ambil tema ini? Karena bagaimanapun kita tahu bersama bahwa pedagang kaki lima atau dalam hal ini pengusaha kecil dan menengah itu penyerapan tenaga kerjanya mencapai 75%. Kita sebut ini adalah sektor informal, dan hanya 25% yang terserap oleh industri formal, tenaga kerja formal yang terserap oleh industri manufaktur. Pedagang kaki lima di Kota Tangerang pada umumnya tersebar di 13 kecamatan di Kota Tangerang, yaitu yang berada di lingkungan pasar-pasar eceran di Kota Tangerang. Pedagang kaki lima di Kota Tangerang sama seperti pedagang kaki lima di tempat lain yang kita sebut adalah usaha kecil, mikro, menengah, yang mereka terdiri dari menghuni lapak-lapak yang di pinggir pasar atau dengan memakai gerobak atau dengan memakai awning atau kanopi yang sudah ditata oleh pengelola pasar. Pedagang kaki lima di Kota Tangerang sama seperti usaha kecil menengah di tempat lain, mempunyai andil yang sangat besar terhadap penyerapan tenaga kerja sektor informal, yaitu 75% tenaga kerja terserap di seluruh Indonesia oleh sektor-sektor informal seperti usaha kecil dan menengah dan pedagang kaki lima. Hanya 25% sektor formal atau sektor manufaktur untuk menyerap tenaga kerja. Kita sudah melewati pernah badai krisis tahun 98, di mana sektor-sektor formal atau industri manufaktur nyaris lumpuh total. Tetapi tumbuh kembang bagaikan jamur di musim hujan, yaitu usaha kecil menengah, terutama bidang-bidang kuliner, fashion, dan industri kecil atau home industri. Pemerintah Kota Tangerang melalui Perda nomor 1 tahun 2015 maka berniat untuk serius menggarap penataan pedagang kaki lima di Kota Tangerang. Hal ini sudah dibuktikan dengan dimulainya penataan pedagang kaki lima untuk di pasar tradisional, misalkan contoh di Pasar Anyar Kota Tangerang. Di Pasar Anyar Kota Tangerang, nyaris pedagang kaki lima ini menguasai jalan, bukan bahu jalan saja, tapi jalan dan bahu jalan ketika operasionalnya. Maka hal ini sangat berdampak kepada kesemrawutan
lalu kemacetan transportasi, dan terganggunya para pejalan kaki lima, dan terganggunya pula toko-toko yang berada di belakangnya. Maka dengan Perda 1 tahun 2015, pedagang-pedagang yang menempati jalan dan bahu jalan ditempatkan di pinggiran pasar anyar dengan ditata memakai awning dan kanopi. Dengan penataan ini, maka pedagang-pedagang yang ada di jalan raya, di bahu jalan, maka ditertibkan oleh petugas terkait, yaitu Trantib biasanya, Trantib dan BLAJ, juga kepolisian dilibatkan untuk tidak menempati jalan dan bahu jalan tersebut. Di dalam tahap awal merealisasikan Perda 1 tahun 2015, tentunya seperti pada pelaksanaan perda-perda yang menyangkut untuk kepentingan publik, jelas ada resistensi, ada penolakan, terutama dari oknum-oknum yang sudah terbiasa menerima setoran atau retribusi dari para pedagang kaki lima. Maka dalam beberapa bulan perlu diintensifkan atau disiagakan para petugas tersebut, sehingga oknum-oknum ini tidak berani keluar. Tetapi ketika lengah, mereka menggiring si pedagang itu untuk melakukan kenakalan, pemberontakan, melawan pemerintah, penertiban. Lalu di dalam tahap selanjutnya, pemerintah daerah Kota Tangerang maka mensosialisasikan lagi atau mengajak para pihak terkait yang informal, yang sering terlibat dalam pelaku di lapangan ini, yang tadi itu, yang oknum-oknum yang biasa menerima sewa lapak jalan di jalan itu, di pinggir jalan, untuk bersama-sama menata Kota Tangerang, menertibkan, bukan menghilangkannya, tetapi menertibkan para pedagang kaki lima, dengan cara mereka lalu dilibatkan untuk penertiban di parkiran. Untuk penertiban di parkiran, jadi mereka diberi honor khusus, dikasih salary lah tiap bulannya, rutin. Tetapi untuk tugas penertiban transportasi, jadi bukan mungut dari pedagang, tetapi penertiban transportasi, yaitu ditempatkan di kantong-kantong parkir yang tadinya kantong parkir itu ditempati oleh para pedagang kaki lima. Nah, maka dengan penertiban dengan penertiban Perda 1 2015 tersebut, kantong-kantong parkir menjadi difungsikan, dan pedagang pun juga merasa nyaman. Hanya mungkin letaknya yang tadinya berjauhan gitu, ada beda, sekarang ditata dengan ukuran
Mereka menempati di lahan atau lapak ukuran 2 kali 2,5 meter di pinggiran gedung pasar anyar. Dengan penertiban ini maka beberapa pihak mendapat kontribusi pemasukan. Contohnya PD Pasar Kota Tangerang mendapat pemasukan dari retribusi. Lalu PD Parkir Kota Tangerang mendapat pemasukan dari retribusi parkir. Lalu PAD dengan sendirinya meningkat. PD Pasar Kota Tangerang sekaligus juga menata parkiran-parkiran yang ada di Kota Tangerang dengan ditertibkannya para pedagang kaki lima ini. Yang tadinya zona-zona tertentu tidak bisa disentuh, parkirnya tidak ada pemasukan. Setelah ditata para pedagang kaki lima, maka parkirnya ditertibkan, dipungut, dan masuk ke dalam pendapatan asli daerah atau PAD Kota Tangerang. Ada dua kategori atau dua sistem dalam pemasukan PAD dari parkir. Yang pertama adalah parkir on street, yaitu parkir yang berasal dari pinggir jalan, bahu jalan. Itu pemasukan PAD-nya kategori namanya retribusi. Sedangkan parkir off street yang di kantong-kantong parkir yang pakai palang gate system, termasuk yang parkir di mall-mall dan di rumah sakit, itu namanya parkir off street. Pemasukan kepada pendapatan asli daerah namanya pajak. Pajak parkir rata-rata secara umum itu dihitung 20%. Dalam kebijakan di lapangannya bisa diterapkan 20% dari profit yang didapat si pengelola parkir. Kembali ke penertiban pedagang kaki lima yang berdasar Perda 1 tahun 2015, maka resistensinya adalah sedang, tingkat ambiguitasnya juga sedang. Kebijakan ini disebutnya adalah kebijakan top down. Dan dipaksakan. Kategori sifatnya adalah administrasi, yaitu produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Tangerang. Lalu dalam berbagai diskusi atau dalam berbagai pertemuan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang dan PD Pasar Kota Tangerang, maka kebijakan ini terus direvisi, diperbaiki sesuai dengan aspirasi masyarakat. Ya, itu tadi contohnya seperti ketika kebijakan ini akan diberlakukan di pasar tertentu, yang tadi saya contohkan itu adalah pasar anyar. Itu merupakan pilot project untuk penerapan kebijakan. Tetapi ada 12 pasar lain di tempat lain, termasuk satu pasar induk di Kota Tangerang juga sama ditertibkan pedagang kaki limanya. Biasanya terlebih dahulu dengan koordinasi melibatkan pimpinan di kecamatan, dengan ada camat,
Koramil, ada Polsek, dan melibatkan juga tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh pemuda yang ada di lingkungan pasar tersebut. Sehingga dalam penerapannya ini sudah tidak ada lagi miskomunikasi. PD Pasar Kota Tangerang terus berbenah diri dalam menegakkan aturan, dalam mengembangkan potensi-potensi usaha di Kota Tangerang. Kita tahu bersama Kota Tangerang setelah lama menjadi kota industri, kota pabrik, sekarang sudah menuju kepada niaga dan wisata, di mana di tempat-tempat tertentu sudah ditata tempat-tempat wisata, tempat-tempat niaga, pusat niaga yang dikembangkan oleh pihak swasta melalui pengajuan perizinan kepada pemerintah Kota Tangerang. Sedikit disinggung tentang bagaimana mekanisme mengajukan perizinan, baik yang bersifat usaha kecil menengah (UKM mikro) maupun yang bersifat PT atau CP. Di Kota Tangerang sudah sangat cukup terbuka karena perizinan dilakukan secara online. Bahkan untuk usaha kecil menengah, namanya surat izin usaha itu hanya bisa dilakukan hanya 1 hari dengan atas nama pribadi, bukan tidak harus memakai atas nama PT. Hal ini dipermudah karena dengan adanya sistem perizinan satu atap di Kota Tangerang. Jadi semua yang menyangkut perizinan untuk usaha di Kota Tangerang, untuk legalitasnya itu kita tinggal tinggal mengajukan kepada perizinan satu atap Kota Tangerang. Online, gratis, lama waktunya paling lama itu 6 hari kerja. Usaha kecil menengah itu 1 hari udah selesai. Itu bagian daripada rangkaian penataan pedagang kaki lima di Kota Tangerang yang dinaungi oleh Perda nomor 1 tahun 2015 Kota Tangerang. Perda ini lahir di masa kepemimpinan atau wali kota Haji Arif Erwismansah. Beliau sekarang per tahun 2021 ini sudah menjabat untuk kali kedua. Saya menilai positif kepemimpinan beliau, cukup berhasil di beberapa sektor ya, baik itu di dalam sektor niaga, pariwisata, sektor industri, begitu juga dalam penataan lahan hijau, lalu infrastruktur sekolah, pendidikan, puskesmas, infrastruktur jalan, dan termasuk itu tadi penataan pedagang
kaki lima di Kota Tangerang. Baiklah, itu barangkali presentasi saya tentang realisasi Perda 1 tahun 2015 di Kota Tangerang. Selamat siang, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.